Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 21. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan kita. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah epistel untuk minggu yang akan datang dengan topik minggu bersoraklah bagi Tuhan. Untuk itu kita mau mengambil pembelajaran sebagai landasan atau modal hidup kita berjalan ketika kita benar-benar ingin menjadi seperti Kristus, serupa dengan Kristus. Mari kita melihat firman Tuhan yang pertama dari ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara-saudara yang terkasih, melalui nas ini kita mau diingatkan bahwa ada orang Kristen yang berjalan atau hidup dalam ketiadaan hikmat, tidak bijak. Teks ini satu teks yang sangat penting bagi kita. Kita diingatkan, mari saudara-saudaraku, mari kita tunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Bagaimana caranya? Ya kita tampil semakin serupa dengan Yesus Kristus. Karena anak-anak Allah adalah orang-orang yang dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Kiranya kita bisa mengingat itu selalu dalam hidup kita. Orang-orang yang dibentuk semakin serupa dengan Yesus Kristus. Untuk itu kita diajak pada hari ini melalui nas ini. Mari saudara-saudaraku, mulai saat ini kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Perhatikanlah bagaimana engkau hidup. Apakah engkau sedang hidup seperti orang bebal, tidak berhikmat, atau engkau sudah berjalan di dalam jalur yang tepat? Hidup seperti anak-anak Allah yang mencerminkan hidup Kristus sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, saya memperhatikan banyak orang yang berupaya untuk berbuat baik. Tetapi ketika ada seseorang contohnya yang berbuat baik, ada saja orang lain yang mempermasalahkan perbuatan baik yang dilakukan seseorang itu. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi pertengkaran. Berbuahlah dosa karena kedagingan manusianya.
Perbuatan baik kita sadari itu bisa disetir, diarahkan menjadi pertengkaran yang membuahkan dosa. Perenungan bagi kita. Apakah kita sering seperti itu? Kita bisa menjawabnya kalau kita mau memperhatikan bagaimana kita hidup selama ini. Betapa pentingnya untuk memperhatikan hidup kita. Bukan hanya melulu memperhatikan hidup orang lain. Ayat yang berikutnya, ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu, mari kita perhatikan ungkapan yang di depan. Pergunakanlah waktu yang ada. Saya yakin beberapa kita sangat ahli dalam hal ini. Ahli dalam mempergunakan waktu yang ada. Beberapa di antara kita tahu persis kapan kita harus belanja, ya. Ya tentu ketika ada diskon, bukan? Kita mungkin punya prinsip, belilah sesuatu ketika harganya tepat untuk kita. Artinya apa? Artinya kita bisa berusaha mengambil keuntungan dari kesempatan yang ada, dari peluang yang ada. Bapak Ibu, ambil keuntungan dari kesempatan yang ada. Tapi ini bukan dengan cara ketika semua orang membutuhkan masker dan masker sudah langka, Anda punya banyak stok masker lalu Anda menjual itu dengan harga yang mahal. Ketika semua orang membutuhkan hand sanitizer untuk menjaga kesehatannya dan itu langka di toko-toko, kita punya banyak stok dan kita menjualnya dengan harga yang mahal. Bukan seperti itu maksudnya. Mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Itu justru adalah gambaran atau sikap manusia yang duniawi. Manusia yang lebih tunduk kepada hukum ekonomi daripada hukum kasih Tuhan kita. Bahkan melalui ayat 16 ini kita disadarkan hari-hari ini adalah jahat. Wahai saudara-saudaraku, pengikut Kristus, hari-hari ini adalah jahat. Saya mau sampaikan kepada kita semua. Jika hari-hari ini adalah jahat, kita gak usah ikut-ikutan jahat. Tapi di tengah-tengah hari yang jahat ini, mari kita ambil keuntungan untuk kerajaan Tuhan. Bukan ambil keuntungan untuk diri kita sendiri. Ambil keuntungan untuk kerajaan Tuhan. Dari segala peluang, kesempatan yang ada di tengah-tengah hari yang jahat ini. Itu harusnya gerak hidup orang beriman. Gerak hidup kita. Yang selanjutnya, ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya sering memikirkan ungkapan yang pertama ini, janganlah kamu bodoh. Terkadang saya merasa, apakah saya termasuk orang yang bodoh? Saya mendengar ada orang yang bersaksi, dia seorang diri melayani Tuhan. Dia seorang diri dengan segala sesuatu yang mensupport dia. Dan dia berkata, puji Tuhan, satu orang bisa saya bawa menerima Yesus melalui pekerjaannya itu. Lalu ketika saya melihat kepada diri saya sendiri, saya tidak bekerja sendirian. Saya bekerja dengan banyak pelayan. Saya bekerja dengan banyak unit-unit pelayanan. Saya bekerja dengan banyak pengurus-pengurus kategorial. Kami bersama-sama menghabiskan anggaran miliaran setiap tahunnya. Tetapi saya sering berpikir dan merenungkan, kenapa tidak ada satupun
satu pun dari yang terdekat dengan saya belum bisa mengikut Yesus. Terkadang saya merasa sepertinya ada yang salah atau sepertinya ada sesuatu yang bodoh yang sudah saya lakukan di dalam pekerjaan pelayanan saya selama ini. Menghabiskan uang sebanyak itu setiap tahun hanya untuk ke dalam, hanya untuk ke diri sendiri dalam gereja. Terkadang banyak energi kita, pikiran kita, uang kita alokasikan kepada hal-hal yang kita anggap penting. Banyak anggaran kita alokasikan untuk pemeliharaan, perbaikan tempat ibadah kita. Kenapa? Karena kita klaim tempat ibadah itu adalah untuk Tuhan. Kita memperindahnya, kita mempercantiknya, membuatnya menjadi nyaman, itu semua untuk Tuhan. Padahal hati Tuhan bukan kepada bangunan gerejanya. Kita tahu persis hati Tuhan itu terarah kepada saya dan juga terarah kepada saudara-saudara terkasih, orang-orangnya. Bangunan, bagaimanapun bangunan itu mewahnya, bagaimanapun canggihnya peralatan di dalamnya, nyamannya suasana di dalamnya, semua itu kita sadari akan hancur, rusak, hilang pada waktunya. Dan sekarang firman Tuhan datang mengajak kita bersama-sama. Mari saudara-saudara yang terkasih, pengikut Kristus, kita harus memakai waktu ini. Kita harus memakai peluang yang ada. Ketika kita berniat memakai waktu, ketika kita berniat memakai peluang, sebelum itu kita perlu mengidentifikasi prioritas hati Tuhan itu apa. Kehendak Tuhan itu apa. Dengan mengetahui kehendak Tuhan, maka kita akan mampu untuk memenuhinya dengan benar. Bagaimana kita harus berjalan di dalam panggilan kita dengan benar. Bagaimana kita bisa hidup dalam kesatuan tubuh Kristus. Bagaimana kita bisa melatih karunia spiritual yang ada dalam diri kita masing-masing. Semua itu kita mulai dari mencoba memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita, gereja kita. Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara-saudara yang terkasih, ilustrasi yang dipakai Paulus dalam ayat 18 ini adalah don't be drunk, jangan mabuk, but be filled, tetapi dipenuhi, ya. Don't be drunk, but be filled. Ini sama-sama dipenuhi nih ya, sama-sama dipenuhi. Yang namanya mabuk itu dipenuhi sesuatu sampai berlebihan. Dipenuhi sesuatu sampai berlebihan, dan sesuatu yang memenuhi sampai berlebihan itu mempengaruhi hidup kita secara total. Jika anggur yang memenuhi saya tidak akan mampu lagi mengendalikan diri saya. Saya bahkan tidak mampu untuk berdiri tegak. Saya tidak mampu berjalan dengan benar. Saya tidak mampu berkata-kata, bertindak dengan benar. Itu ketika anggur memenuhi saya. Tapi ketika saya dipenuhi oleh Roh Kudus, kita belajar dari Alkitab kita, saya akan semakin mampu untuk mengendalikan diri. Anggur, saya semakin tidak mampu mengendalikan diri. Tetapi roh, saya semakin mampu mengendalikan diri. Bahkan di tengah pertikaian, saya mampu menguasai diri saya. Saya mampu menguasai perkataan, perbuatan, pikiran saya ketika roh memenuhi saya. Itu bedanya anggur yang memenuhi dan roh yang memenuhi. Ada yang menarik dalam hal ini, saudara-saudara yang terkasih.
Jika kita mabuk karena anggur, apakah pengaruh anggur itu akan tetap ada sepanjang hidup kita? Tidak. Saya juga setuju tidak. Untuk menjadi mabuk, kita harus minum anggur secara berlimpah. Tanpa minum anggur secara berlimpah, kita tidak akan mengalami kemabukannya. Sehingga itu harus diulang-ulang meminumnya supaya kita bisa mengalami kemabukannya. Sepertinya begitu juga dengan penuh dengan roh. Bicara tentang penuh dengan roh, kita bicara tentang sesuatu yang harus terjadi secara berulang-ulang. Kita belajar dari realita hidup kita. Kita tidak memiliki satu kemampuan Kristen yang bisa bertahan seumur hidup kita. Bahkan yang kita sebut dan kita banggakan kasih sekalipun, itu ada durasinya dalam hidup kita. Hari ini saudara mengasihi saya. Besok saudara bisa kehilangan kasih kepada saya. Detik ini saya mengasihi Tuhan. Keluar dari gereja saya bisa kehilangan kasih saya kepada Tuhan. Karena itu betapa pentingnya perintah kepada kita melalui nas ini. Penuh dengan roh. Penuh dengan roh ini adalah norma dari hidup Kristen. Artinya Anda bukan Kristen jika Anda tidak mengalami ini. Tetapi kita belajar dalam Alkitab kita. Penuh dengan roh itu adalah pasif. Pasif artinya saya tidak bisa penuh dengan roh dari diri saya sendiri. Saya tidak bisa penuh dengan roh dengan mengusahakannya sendiri. Dan disinilah kita diperhadapkan kepada pilihan. Apa yang menjadi pilihan kita? Kita mau membuka diri kita supaya Tuhan penuhi atau kita tutup diri kita? Supaya kita tidak mengalami kepenuhan itu. Sekarang kita diminta, bukalah dirimu. Bukalah dirimu, biarkan Tuhan bekerja mengisi hidupmu. Supaya kita bisa penuh dan kita mampu menjadi serupa dengan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, tentang penuh dengan roh ada beberapa pandangan yang berbeda di antara orang-orang Kristen. Beberapa orang memahami penuh dengan roh itu maknanya adalah berbahasa lidah. Beberapa orang memahami penuh dengan roh itu maknanya Anda melompat-lompat kegirangan di gereja, atau sebaliknya Anda menangis sedalam-dalamnya di dalam gereja. Orang katakan itulah penuh dengan roh. Ada orang yang mengatakan penuh dengan roh itu secara emosional Anda bisa tersentuh ketika beribadah. Dan Anda merasakan kepuasan karenanya. Sekarang pertanyaan kritisnya, apa sebenarnya? Bagaimana sebenarnya penuh dengan roh itu? Paulus mau menjawab ini melalui ayat-ayat yang berikutnya. Tetapi sebelum sampai kepada itu, kita belajar dari apa fenomena yang kita hadapi, pemahaman-pemahaman orang yang terjadi. Paulus mau mengingatkan kita saat ini, penuh dengan roh itu bukan tergantung kepada pengalaman kita. Penuh dengan roh itu bukan tergantung kepada perasaan kita. Penuh dengan roh itu bukan tergantung denominasi apa kita. Penuh dengan roh itu bukan tergantung gereja apa yang kita masuki. Gereja yang ada bahasa roh kah, atau gereja yang gak ada sama sekali bahasa rohnya. Bukan tentang itu. Di sini Paulus akan menyampaikan pokok pikirannya tentang itu. Kita masuk dalam ayat yang berikutnya, ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur
kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudaraku yang terkasih, penuh dengan roh ini lebih kepada saat demi saat di mana kita memiliki kesadaran kekristenan. Saat demi saat, ya, di mana kita memiliki kesadaran itu. Kesadaran kekristenan ini yang membedakan kita dengan kemabukan secara duniawi. Anggur membuat kita mabuk, roh membuat kita sadar setiap saat. Ketika kita dituntut untuk selalu sadar sebagai anak-anak Allah. Dan ini yang membuatnya begitu sulit bagi kita. Ketika kesadaran Kristen itu kita miliki senantiasa. Bisa saja kita menemukan ada orang Kristen yang tidak sadar. Tidak sadar ya. Misalnya sesudah beribadah, dia meninju sesamanya. Sesudah beribadah, dia menghakimi orang lain yang tidak ikut ibadah. Pernahkah Anda seperti itu? Sesudah dia membantu orang, sesudah dia berbagi dengan orang, dia langsung menghakimi orang lain. Kenapa? Karena orang lain tidak ikut membantu dia berbagi kepada orang. Orang bisa menghakimi sesamanya, orang bisa memfitnah orang lain yang tidak ikut, menjelek-jelekkan orang yang tidak ikut, berpikiran negatif sekaligus membanggakan dirinya sendiri. Bukankah ini begitu memprihatinkan? Hal-hal yang jahat bisa dilakukan sesudah ibadah. Hal-hal yang jahat bisa dilakukan sesudah melakukan perbuatan baik. Ini menunjukkan tidak adanya kesadaran Kristen. Justru yang kelihatan kemabukan duniawi yang ada. Kesadaran Kristen itu bukan hanya ketika Anda bergereja. Kesadaran Kristen itu bukan hanya ketika Anda melayani, bukan hanya ketika Anda mengunjungi, bukan hanya ketika Anda berbagi dengan orang lain, tapi setiap saat kesadaran Kristen itu harus tetap ada. Kita harus selalu sadar kita adalah anak-anak Allah dan harus hidup menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita ingat tentang tentu Kristus ada dalam ibadah minggu kita. Tentu Kristus ada dalam misi penginjilan kita. Tentu Kristus ada ketika kita berdoa untuk sakit penyakit kita, sakit penyakit orang lain. Dalam momen apapun Kristus ada sesuai dengan janjinya kepada kita. Tapi kita salah kalau kita berpikir Kristus ada dalam event tertentu saja. Kita salah kalau berpikir hanya event besar saja yang terpenting dalam gereja. Kita bisa menemukan ada kebiasaan beberapa gereja. Kalau masa Natal contohnya, kalau masa kebangkitan atau dalam bahasa Batak Parheheon itu acaranya lebih serius dipersiapkan. Perhatikan baik-baik, lebih serius dipersiapkan. Bahkan ada yang sampai berpuasa ya. Berpuasa. Acaranya lebih megah dibuat daripada ibadah minggu. Pertanyaannya kenapa? Apakah ada pikiran di balik itu yang mengatakan event tertentu yang terpenting? Jika ada itu pasti salah. Kita salah kalau kita berpikir momen ini yang paling penting. Kita salah kalau kita berpikir dalam ibadah perasaan emosional lah yang harus dipuaskan atau disentuh. Kita salah kalau kita berpikir musik yang semangatlah yang menandai kepenuhan roh. Bukan itu. Tetapi dalam ayat 19 ini, Paulus mau mengungkapkan cakupan dari penuh dengan roh itu. Ada 3 hal yang diungkapkan. Yang pertama, berkata-kata dalam Mazmur. Yang kedua, kidung puji-pujian. Dan yang ketiga, nyanyian
rohani. Saudara-saudaraku yang terkasih, sadarkah saudara, musik sudah membelah gereja saat ini? Beberapa gereja memutuskan lakukan dua ibadah yang berbeda. Kenapa? Karena jenis musiknya berbeda. Yang satu memakai musik gereja tradisi, yang lain memakai musik rohani. Anda tahu apa yang saya maksudkan? Saya mau sampaikan kepada kita. Kita bersyukur ada musik-musik itu. Tapi musik-musik itu tidak seharusnya memisahkan kita sebagai satu tubuh, bahkan dalam ibadah-ibadah kita. Apa boleh buat? Ada orang yang berbeda pendapat. Ada orang yang berpemahaman kalau umur musik itu belum ratusan tahun, itu belum layak dipakai sebagai musik untuk ibadah. Sementara di sisi lain orang lain berkata, kalau bukan musik yang terbaru, kalau bukan musik modern, ibadahnya gak enak, ibadahnya monoton. Dan justru karena sikap yang seperti ini, banyak orang yang alergi musik atau nyanyian gerejawi. Banyak yang membenci musik-musik gereja, alergi. Padahal teks nyanyiannya itu semua bersumber dari Alkitab. Kesaksian-kesaksian Alkitab. Saya mau sampaikan kepada kita, orang-orang yang berpemahaman seperti ini, mereka tidak beribadah dengan benar. Meskipun mereka bersemangat, meskipun mereka bersukacita atau menangis ketika beribadah. Saya tidak keberatan kalau ada orang yang mengatakan kita memakai musik untuk menjangkau orang bagi Kristus. Kita memakai musik untuk membuat orang bertumbuh di dalam Kristus. Musik bisa dipakai untuk membuat orang paham tentang kekristenan, kenal tentang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Musik bisa dipakai menjadi medianya. Sehingga 3 hal disampaikan Paulus dalam hal ini. Yang pertama mazmur, yang kedua kidung puji-pujian, dan yang ketiga nyanyian rohani. 3 hal ini bukan masalah enak atau tidak enak nyanyian itu. Ini bukan masalah bosan atau tidak bosan lagu itu. Ini bukan masalah monoton atau tidak monoton. Tetapi justru alasan-alasan ini sering menjadi masalah bagi para penyembah-penyembah sejati pada masa sekarang ini. Berhentilah mempeributkan, mempermasalahkan musik. Karena alasan bosan, karena alasan gak enak, monoton, stop. Cukuplah sampai di sini. Ayat 20 yang selanjutnya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang terkasih, Paulus mengungkapkan cakupan penuh dengan roh itu. Yang keempat adalah ucapan syukur. Ucapan syukur. Saya bersyukur Tuhan karena saya sakit demam. Saya bersyukur Tuhan karena tetangga saya murtad. Saya bersyukur Tuhan karena musuh saya itu masuk penjara. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita tidak mengucap syukur untuk hal-hal yang seperti itu. Sebagai orang Kristen, kita mengenal Tuhan kita ingin mengucap syukur atas segala sesuatu kepada Tuhan. Kita ingin. Kita percaya hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Kita percaya jumlah rambut kita di kepala kita terhitung oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Kita percaya tidak ada yang terjadi secara kebetulan di dalam hidup kita ini. Kita percaya
kita bisa hidup sampai sekarang ini, sehat sampai sekarang ini. Itu semua karena kemurahan hati Tuhan kepada kita. Tapi masalahnya, kita tahu Tuhan itu ada. Kita tahu Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kita berdasarkan kemurahan hati-Nya. Dan kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Jika kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan, apakah kita penuh dengan roh? Penuh dengan roh, kita punya kesadaran kekristenan untuk mengucap syukur kepada Tuhan kita. Meski saya tidak sehat, meski keadaan ekonomi saya tidak baik, meski kenyataan tidak seperti yang saya harapkan, saya tetap akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya Engkau ada dan bekerja. Benar, saya tidak melihat tangan-Mu, Tuhan. Saya tidak tahu apa yang terjadi, mengapa ini semua terjadi. Tapi saya percaya Engkau ada dan tangan-Mu memegang aku. Mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat 21, ayat yang terakhir. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Yang kelima, rendahkanlah dirimu. Untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita harus punya kemampuan untuk merendahkan diri. Mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Tidak selalu harus kita terus yang tampil. Tidak selalu keinginan saya yang harus jadi. Tidak selalu harus seperti konsep saya semuanya terjadi. Tidak ada yang duduk lebih tinggi. Tidak ada yang merasa paling pintar karena gelar yang dimiliki. Tidak ada yang merasa paling layak didengar karena harta yang dimiliki. Baik jabatan, umur, adat, semuanya equal di bawah salib Kristus. Tidak ada anak yang paling spesial di antara kita. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang sampai kepada kita. Ada beberapa pokok pembelajaran yang bisa kita ambil dari firman Tuhan ini. Yang pertama, pokok pembelajaran, kita harus menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Tampillah menjadi orang yang semakin serupa dengan Kristus. Dan karenanya kita perlu untuk memperhatikan bagaimana kita hidup. Yang selanjutnya, melalui firman ini kita diingatkan hari-hari ini adalah jahat. Ya, kita nggak usah ikut-ikutan jahat juga. Kita bisa ambil keuntungan untuk kerajaan Tuhan dari segala kesempatan. Jangan melulu memikirkan keuntungan untuk diri kita sendiri. Jangan. Ambillah keuntungan untuk kerajaan Tuhan. Pakai waktu, pakai peluang yang ada. Tapi kita juga harus tahu apa prioritas hati Tuhan. Apa maunya Tuhan. Lalu kita pakai waktu, lalu kita pakai peluang-peluang itu. Penuh dengan roh ini adalah sesuatu yang harus terjadi secara berulang-ulang dalam hidup kita. Karena itu kita diminta untuk membuka diri selalu berulang-ulang. Membiarkan Tuhan mengisi hidup kita supaya kita bisa penuh dan bisa menjadi serupa dengan Kristus.
Yang selanjutnya, penuh dengan roh itu mencipta kita memiliki kesadaran kekristenan, bukan mabuk kedagingan. Paulus mengungkapkan cakupan penuh dengan roh itu. Yang pertama, berkata-kata dalam Mazmur. Yang kedua, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Yang ketiga, yang keempat, ucapan syukur. Dan yang kelima, merendahkan diri. Jika ditanya, siapakah orang yang bersorak bagi Tuhan? Topik minggu. Siapakah orang yang bersorak bagi Tuhan? Mereka adalah orang yang penuh dengan roh. Jangan tutup dirimu. Bukalah dirimu untuk diisi oleh Tuhan. Kita akan dibentuk oleh Tuhan dan kita mampu melaksanakan tugas panggilan kita. Selamat mempersiapkan hidup kita untuk mengikuti ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.